Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel saya, Joe Markus. Kali ini saya mau sharing tentang aplikasi yang saya suka banget, namanya Open Camera. Buat teman-teman yang baru pertama mengunjungi channel saya, sebelumnya saya sudah membuat beberapa video tentang Open Camera ini. Tetapi kali ini saya mau buka websitenya mereka, supaya ada penjelasan yang lebih yang lebih detail lah ya, tentang penggunaan dari Open Camera ini. Nah, kita masuk, kalau teman-teman nanti mau mengunjunginya itu ada di Open Camera ya, di websitenya. Nah, kita bisa lihat di sini. Saya akan masuk ke instruction aja langsung ya. Nah, ini ada quick start yang pertama. Nah, kalau quick start, kalau kita buka aplikasinya, kita langsung ketemu ada logo yang biru ini. Nah, ini buat ngambil foto ya. Lalu berikutnya untuk take foto, kita bisa pencet dengan lama dan itu akan bisa kita setting ke standar atau fast burst. Fast burst artinya adalah kita ambil foto itu banyak selama kita jepret. Ya, setting camera API must be set to camera 2 API ya. Tidak semua kamera bisa disetting ke kamera 2 API, tergantung seri Android-nya. Nah, terus oke, saya jelasin ya yang esensialnya aja, supaya tidak terlalu lama menjelaskan tentang Open Camera ini. Nah, switch to video mode. Salah satu kelebihan yang saya senang dari Open Camera ini juga bisa dimanfaatkan buat syuting video dengan sangat detail. Karena apa? Karena exposure-nya kita bisa atur di sini. Nah, seperti juga aplikasi kamera mungkin bawaan atau yang lainnya, itu di Open Camera bisa switch kamera ya, untuk front and back kamera. Buat yang misalnya mau shoot vlog atau apa, ini bisa dimanfaatkan. Nah, menariknya lagi di sini ada exposure lock. Jadi kalau exposure lock itu, kalau misalnya kita mainkan gelap terang atau situasi pencahayaan itu berubah-berubah, tetapi ada satu kondisi tertentu yang memang kita sudah menyukainya, kita bisa manfaatin exposure lock ini. Maka ketika kita lock, exposure-nya akan tergembok merah seperti ini nih. Nah, jadi pada saat itu gembok merahnya nyala, exposure-nya nggak bakal berubah. Jadi akan sesuai sama setting yang sudah kita mau ya. Dan terutama untuk video ya, ini sangat bermanfaat sekali. Nah, berikutnya lagi ada exposure compensation, ISO, and manual balance. Tentu mungkin saya nanti harus bikin satu video penjelasan yang lebih detail tentang apa itu kompensasi pada exposure, lalu ISO dan manual white balance ya. Jadi walaupun ini smartphone fotografi, tapi sebetulnya detailnya itu sangat bagus ya, karena very advanced point and shoot smartphone kamera ya. Jadi handphone kita bisa jadi seperti layaknya kamera yang punya feature ya. Jadi bisa dimanfaatkan berbagai macam cara di dalam fotografi ya. Misalnya kita bisa kontrol ISO-nya. ISO itu kan tingkat sensitivitas sensor kita terhadap cahaya kan. Kalau misalnya ISO rendah kan kualitasnya bagus, tinggi lebih peka sama cahaya. Nah, ini kita bisa mainin, jadi kita bisa sesuaikan lah sama kondisi yang kita mau setting. Dan ini juga sama kalau kita belajar di katakanlah untuk kita mau belajar fotografi, misalnya dengan kamera yang lebih serius begitu ya, misalnya dengan mirrorless kamera, contohnya sama, belajarnya juga mirip-mirip gitu. Nah, terus berikutnya lagi ya,
tadi ISO, terus ada exposure compensation-nya ini bisa pakai slider, jadi bisa digeser-geser. Nanti teman-teman coba setelah download Open Camera, mencoba harus bagaimana ganti ISO, bagaimana memainkan slider, bagaimana ISO dan shutter speed-nya bisa di slider. Lalu ada juga manual white balance-nya. Nah, setiap handphone itu ada kemungkinan punya tampilan yang sedikit berbeda open kameranya. Biasanya dari seri Android-nya ya. Tapi hampir semuanya secara general itu sama. Contohnya pop-up menu, ini semuanya punya. Tetapi apa yang di dalam pop-up menu belum tentu semuanya sama. Walaupun secara general itu bisa. Maksud saya contohnya ISO ya. Ada beberapa yang bisa diatur manual, ada yang tidak. Ada yang shutter speed-nya yang tidak bisa begitu. Tetapi kalau kamera smartphone Anda itu Android-nya sudah mungkin baru-baru yang ya lumayan baru, itu biasanya semua bisa lah gitu ya. Nah, kalau kita klik titik 3 ini keluarlah yang namanya pop-up menu. Nah, di pop-up menu ini kita bisa atur misalnya flash-nya mau auto, mau off, mau on, atau mau menyala terus seperti center, seperti torch ya. Nah, terus habis itu fokusnya. Fokusnya bisa continuous, bisa auto, bisa infinity, makro buat foto makro, bisa di lock, bermanfaat sekali buat foto makro, buat video ya. Bisa manual, kita bisa menentukan sendiri, dan ini juga sangat bermanfaat di situasi pemotretan yang sulit. Lalu bisa fix, jadi fokusnya itu tetap begitu. Nah, dan setelah itu ada mode-mode lain seperti standard operation, noise reduction untuk mengurangi noise, digital range optimization ya, ini Android 5 ke atas, HDR high dynamic range, panorama, lalu ada expo, fokus bisa di bracketing ya, exposure bracketing, focus bracketing itu bisa dilakukan di open camera. Nah, ada juga level auto bisa dilakukan juga, diafragma atau aperture bisa disetting ke large number ke smaller ya, itu bisa dilakukan. Lalu ada juga pengaturan lain seperti kamera resolution, video resolution, shutter speed, timer ya, repeat ini kalau kita jepret pencet shutter buttonnya itu semua bisa dilakukan terulang kali, bahkan bisa di burst kalau kita pencet terus-terusan. Jadi ya seperti kamera mirrorless ya sebetulnya ya, hanya aja ini kan settingnya point and shoot kamera. Lalu ada juga mengatur seperti filter, ada scene mode, ada color effect begitu. Kita lihat ke noise reduction. Nah, ini contohnya ya. Ada noise and reduction, DRO, HDR. Nah, di sini ada HDR contoh. HDR itu kan kamera kita ngambil beberapa exposure. Nah, setelah itu digabungkan. Jadi misalnya contohnya di sini ada awan, ada yang middle cahayanya, dan juga ada cahaya depan di mana rumput-rumput hijau ini kelihatan hijau begitu. Nah, ini masih kita bisa gabungkan. Jadi kamera phone kita akan menjepret beberapa kali lalu digabungin jadi satu begitu secara otomatis. Lalu kita pasangnya HDR sehingga warna-warnanya keluar semua begitu ya. Nah, kalau DRO ya, DRO itu Dynamic Range Optimization, itu kamera mengoptimalisasikan terutama bagian-bagian yang gelap, itu dia akan booster di situ ya. Lalu ada juga yang namanya NR. NR ini apa? Noise reduction ya. Noise reduction. Kita lihat nih ada 3 foto. Nah, ini digabungkan sehingga akan dipilih gambarnya yang paling rendah tingkat noise-nya ya, seperti ini ya. Dia akan jepret berulang dan akan menghasilkan gambar ya yang digabungkan dengan detail yang lebih bagus. Begini,
saya tidak bilang untuk mengoperasikan open camera itu mudah, tapi harus belajar satu-satu. Biasanya saya punya beberapa aplikasi kamera di handphone. Kalau yang paling cepat dan paling connect ke kamera kita tentu yang bawaan. Tetapi di situasi-situasi tertentu, di mana kita mau membuat karya foto dengan lebih tingkat kesulitan atau yang lebih tinggi, itu kita ribet kalau harus pakai yang otomatis bawaan dari kamera gitu ya. Jadi nggak bisa optimal. Nah, dengan open kamera ini kita bisa manfaatkan fitur-fitur yang ada di open kamera sehingga hasilnya bisa maksimal. Oke, mungkin itu tahap pertama yang saya mau jelasin. Karena ini cukup panjang, kita akan lanjutin lagi di video berikutnya.